dengan bukti transaksi ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yaitu silahkan kalian amati ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ini menjadikan kita lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Selanjutnya, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran, coba cek kebersihan yang ada di lingkungan tempat duduk kalian. Apakah masih ada sampah? Nggak ada. Kemudian cek kebersihan dan kerapian ya, kerapian yang ada di sekitar dan yang ada di badan kalian. Sudah rapikah kalian? Alhamdulillah. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengawali berdoa pada pagi hari ini, ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Ya. Selanjutnya saya cek terlebih dahulu kehadiran kalian. Gimana hari ini, ada yang izin? Oh, tidak nihil nggih. Alhamdulillah. Berarti kalau nihil menandakan kalian semuanya semangat dalam belajar ya. Saya mengingatkan pembelajaran minggu lalu, masih ingatkah? Pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Bukti transaksi kas kecil. Iya, bukti transaksi kas kecil. Ada berapa? 2. Betul. Yang pertama? Ekstern. Contohnya? Nota, kwitansi, pembayaran. Oke. Pembelajaran minggu lalu berkenaan dengan bukti transaksi ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yaitu silahkan kalian amati ke depan laporan dana kas kecil. Nah, bukti transaksi digunakan sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk membuat laporan dana kas kecil. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang hari ini kalian harus kuasai, yang pertama adalah kalian harus mampu menjelaskan laporan dana kas kecil sistem Impres ya. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan laporan dana kas kecil sistem Impres. Yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan prosedur pembuatan laporan dana kas kecil. Dan yang terakhir, kalian harus mampu membuat laporan dana kas kecil sistem Impres. Nah, betapa pentingnya kalian mempelajari materi hari ini, laporan dana kas kecil. Karena apa? Karena suatu saat ya, setelah kalian lulus, setelah kalian bekerja di suatu instansi dunia industri atau dunia kerja, kalian diamanai menjadi seorang sekretaris, maka kalian harus bisa mampu membuat laporan dana kas kecil sebagai laporan pertanggungjawaban kepada siapa? Ke siapa? Iya, dari sekretaris kepada pimpinan sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana kas kecil yang kalian kelola ya. Jadi kalian hari ini harus bisa menguasai materi dengan baik. Diharapkan nanti di kemudian hari kalian bisa mengamalkan materi ini jikalau nanti kalian sudah bekerja. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini kita belajar
dengan model problem based learning. Mungkin ini adalah model pembelajaran baru yang sebelumnya kalian belum menemui ya. Model problem based learning itu artinya adalah pembelajaran berbasis masalah. Nanti ada masalah yang harus kalian diskusikan bersama untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Bu, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama ada orientasi masalah ya. Nanti ada studi kasus yang harus kalian pecahkan. Yang kedua mengorganisasikan siswa. Nanti kalian berdiskusi berkelompok ya. Kemudian yang ketiga membantu investigasi. Artinya nanti kalian membaca berbagai sumber literatur untuk mencari jawaban atau mencari masalah, penyelesaian masalah yang kalian hadapi. Yang keempat yaitu menyajikan hasil karya, nanti kalian mempresentasikan dari apa yang kalian diskusikan. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi. Nanti gunanya adalah mengevaluasi secara bersama pembelajaran hari ini. Ada yang belum paham, yang bagian mana nanti kita evaluasi bersama. Gitu ya, ada 5 tahapan yang kalian lalui hari ini. Nah, selanjutnya teknik penilaian yang digunakan seperti apa? Nanti ada 3. Yang pertama adalah penilaian secara sikap. Saya menilai nanti dari keaktifan kalian. Yang kedua dari pengetahuan. Nanti ada pretest dan posttest. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nanti ada laporan dana kecil yang kalian buat. Nanti saya nilai dari segi keterampilannya itu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada soal pretest ya. Soal pretest ini gunanya adalah nanti untuk mengukur ya, untuk mengukur sejauh mana kalian itu memahami laporan dana kas kecil. Oke? Nah, selanjutnya kita akan ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti dimulai dari yang pertama, model pembelajaran problem based learning itu diawali dari orientasi masalah. Nanti saya akan menampilkan video pembelajaran. Silakan nanti kalian catat hal-hal yang penting ya. Hal-hal yang penting saya akan membagikan materi, nanti di belakangnya ada bagian catatan penting. Di situ kalian harus memperhatikan dan mencatat bagian-bagian yang penting. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terdiri dari nama perusahaan, alamat, telepon, email, serta logo perusahaan. Yang kedua adalah judul laporan. Dari video pembelajaran yang saya tayangkan tadi, bagaimana hubungan antara transaksi keuangan, bukti kas masuk, bukti kas keluar, sampai terjadinya atau sampai terbentuknya laporan dana kas kecil sistem impres dengan benar. Kira-kira di antara kalian siapa yang mau berpendapat? Saya persilahkan. Oke, Mbak Indah, ya. Gimana? Terlebih dahulu saya menjelaskan tentang transaksi keuangan. Iya. Transaksi keuangan berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran. Oke, transaksi keuangan berisi penerimaan dan pengeluaran. Oke, ada yang mau menambahkan dari pendapatnya Mbak Indah? Silakan. Oke, Mbak Monik, ya. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bukti kas masuk. Iya. Bukti kas masuk merupakan bukti
bukti yang dibuat oleh sekretaris bahwa telah menerima sejumlah uang dari bendahara kas besar untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya kecil. Iya, oke ya. Tadi Mbak Indah sama Mbak Monik mengaitkan antara transaksi keuangan dengan bukti kas masuk. Dia berpendapat bahwa bukti kas masuk itu untuk memasukkan dana yang diterima dari bendahara kas besar untuk dimasukkan ke dalam bukti kas masuk. Oke, selanjutnya siapa yang mau menambahkan untuk bukti kas keluarnya? Silahkan. Oke, Mbak Nafisa, ya. Saya akan menghubungkan Mm-mm. antara bukti kas masuk Iya. dan transaksi penerimaan. Oh, oke. Transaksi penerimaan dimasukkan ke dalam buku kas masuk sebagai bukti bahwa sekretaris telah menerima uang dari bendahara kas besar. Nah, oke, ini berarti dilanjut dari pendapatnya Mbak Monik ya. Sebagai bukti bahwa tadi Mbak Monik itu menerima uangnya, maka dimasukkan ke dalam bukti kas masuk ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan secara sah. Oke, terima kasih Mbak Nafisa. Selanjutnya, kas keluarnya belum dibahas. Ayo, siapa yang mau berpendapat tentang kas keluar? Oh, oke, Mbak Siska, ya. Silakan. Ya. akan membedakan antara bukti kas keluar dengan transaksi pengeluaran. Iya. Transaksi pengeluaran dimasukkan ke dalam bukti kas keluar sebagai bukti bahwa sekretaris telah mengeluarkan sejumlah uang. Iya, oke. Tadi ya, hubungan antara transaksi keuangan dengan bukti kas keluar. Mbak Monik berpendapat bahwa sekretaris setelah menerima uang tadi kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran. Nah, sebagai buktinya apa? Dimasukkan ke dalam bukti kas keluar. Iya, berarti sampai sejauh ini sudah menghubungkan antara transaksi keuangan dengan bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Nah, sekarang dihubungkan lagi ke laporan dana kas kecil. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Oke, Mbak Dianita, iya. Coba. Saya akan menjelaskan hubungan antara bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan laporan dana kas kecil. Iya. Oke. Transaksi penerimaan dimasukkan ke dalam bukti kas masuk, Mm-mm. transaksi pengeluaran dimasukkan ke dalam bukti kas keluar. Iya. Selanjutnya, bukti kas masuk dan bukti kas keluar di akhir periode dijadikan dasar untuk dimasukkan ke dalam laporan dana kas kecil. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kalian semuanya ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tadi hubungannya secara prakteknya ya. Transaksi keuangan apabila itu menerima dana maka dimasukkan ke bukti kas masuk ya. Kemudian setelah dana itu diterima maka ada pengeluaran yang harus dibiayai. Nah, bukti bahwa sekretaris itu telah mengeluarkan uang maka dicatat ke dalam bukti kas keluar. Nah, setelah bukti kas masuk dan bukti kas keluar disusun secara kronologis berdasarkan urutan tanggal keluarnya, maka setelah itu baru dimasukkan ke dalam laporan dana kas kecil. Nah, itu alurnya seperti itu. Selanjutnya, nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk mempraktekkan apa yang ada di alur di video pembelajaran tadi ya, mempraktekkan secara real ya, secara nyata. Bu, bagaimana sih Bu alurnya gitu ya? Oke, sudah menerima nama kelompok di grup? Sudah ya. Nah, silakan berkelompok menurut nama yang sudah di-share di dalam grup. Ini kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan ya. Ini adalah lembar kerja siswa yang harus kalian selesaikan secara berkelompok, secara berdiskusi ya. Alat-alatnya juga
sumbernya. Sumbernya. Ya, sekarang dibagi mengerjakan. Di situ diamati dulu ada transaksi keuangan ya. Transaksi keuangan tadi ada pengeluaran. Setelah ada penerimaan dan pengeluaran tadi dicatat kemana? Apa? Nah, kas masuk dan kas keluar. Silahkan ini loh ya. Nah, jadi transaksi tadi dimasukkan ke dalam bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Nanti disusun secara kronologis. Oke, silakan dibagi siapa yang mengerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisa Diana. Di sini saya akan menjadi moderator dari presentasi hasil laporan dan data sendiri. Yang pertama ini saya memperkenalkan di sebelah saya ada Nadia Lusita Binartasari, di sebelahnya lagi Nafarolita Tiara, di sebelah sana ada Janita Ikalisa, dan yang paling di sana Triwidiawati. Saya bersama. Oke, silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan data perusahaan. Yang pertama ada logo, kedua ada nama perusahaan, yaitu PT Tingkat Bangun Sada. Yang ketiga ada alamat Jalan Dewi Sartika nomor 20 Bandung. Yang keempat nomor telepon. Yang kelima laporan dan atas kecil PT Mitra Bangun Persada periode 2 sampai 31 Oktober. Silakan. Oke, selanjutnya ada ini pengelompokan pada kolom-kolom yang di sana. Jadi pada tanggal 30 September, transaksi saldo bulan September yang masih 350. Selanjutnya pada 2 Oktober 2023, pengisian dana tersencil bulan Oktober yaitu 3.650. Dilanjut pada tanggal 5 Oktober, membeli tiket kereta api eksekutif untuk berkenan tujuan Pekalongan, yaitu masuk ke pengeluaran senilai 675. Lanjut ke tanggal 8 Oktober, membayar internet masuk ke pengeluaran. Makan siang makan protein pada sawah petik 12 dus, satuannya 22.000. Terima kasih.
Dimasukkan ke dalam tas pengeluaran 264 4 juta. Sebelum dapat 4 juta itu dari ada saldo dana dari sebulan sebelumnya, yaitu bulan September sebesar 350.000, dan penerimaan dana bulan Oktober sebesar 3.650.000. Jadi di total 4 juta. Untuk pengeluarannya sebesar 2.708.500. Sudah. Oke. Untuk pengisian dana kas kecilnya sama? 3.650.000 didapat dari 4 juta dikurangi 350. Iya, 350. Kemudian jumlahnya 4 juta, benar atau salah? Benar. Untuk pengeluaran sekarang dari mulai konsumsi sampai membayar desain, adakah yang salah di sini jumlahnya? Coba Mbak Nafisa, ada? Yang di bagian mana? Iya, ini seharusnya berapa? 476. Iya, 476.000. Oke. Jumlahnya di sini jumlahnya berapa? Untuk jumlah pengeluarannya? 2.960.500. 2.960.500. 42.000. Terus ininya 1.058.000. Oh, yang lama ini. Ya. Jumlahnya 2.960.500. 60.500. Yang ini berapa? 1 juta. 1.030.9. Tadi yang benar ini ya Mbak Monik ya, kelompoknya Mbak Monik ya. Oke, kita beri tepuk tangan semuanya. Ini adalah jawaban yang benar. Tadi kesalahannya itu berada di perlengkapan ya, di shortlist kantor. Tadi menghitungnya mungkin kurang benar. Oke, silakan Mbak ditutup, Mbak Elsa. kerjakan, maka langkah selanjutnya kita ke simpulan ya. Kita bersama-sama memberikan simpulan pada pembelajaran hari ini. Ada berapa tahapan yang kita pelajari hari ini? Yang pertama kita belajar tentang laporan, pengertian laporan dana kas kecil sistem impres, berarti sebagai laporan kepada pimpinan atas penggunaan dana kas kecil yang telah dikeluarkan. Oke, yang kedua kelebihan dan kekurangan kas kecil. Oke, sekarang kelebihannya terlebih dahulu.
konsumsi, ada pos transportasi, kemudian promosi, langganan itu ya. Kemudian kekurangannya. Iya, kita tidak bisa mengetahui saldo setiap saat. Karena apa? Karena bukti kas masuk dan kas keluar itu disimpan di Snellekter terlebih dahulu. Nanti di akhir periode baru dicatat ke dalam laporan. Oke, yang ketiga. Iya, prosedur laporan, pembuatan laporan dana kas kecil sistem impres. Yang pertama, pengisian dana kas kecil. Yang kedua, membayar transaksi. Yang ketiga, mencatat ke dalam bukti kas keluar. Yang keempat, membuat laporan dana kas kecil dengan bagian-bagian yang sudah dipresentasikan oleh temanmu tadi. Oke ya. Yang terakhir dapat yang keempat adalah dapat membuat laporan dana kas kecil sistem impres dengan benar ya. Itu adalah pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Selanjutnya hasil post tes kalian sudah saya rekap. Terima kasih bagi yang tidak remedi atau nilainya di atas KKM. Itu nanti ada program pengayaan setelah pembelajaran ini. Begitu pula bagi kalian yang menerima atau yang mendapatkan nilai di bawah KKM, ada program remedial yang nantinya dikerjakan di setelah pembelajaran ini. Mantan nggih, paham? Paham. Kemudian di pertemuan selanjutnya adalah kita mempelajari laporan dana kas kecil sistem fluktuatif. Paham? Oke, terima kasih. Kita sudah belajar tentang metode impres, maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa semoga apa yang kita lalui, apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan Mbak Nafisa memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Brit.